Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita boleh mengawali lagi minggu ini. Kita akan kembali renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan, oleh karena kembali lagi Engkau memberi kami kesempatan hidup dan mengawali minggu pertama ini kami mau melandasi dengan firman-Mu. Mari Roh Kudus tuntun dan terangi hati kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah apakah engkau dipilih Allah? Nah, saudara, pernahkah saudara memikirkan dengan serius bagaimana saudara dan saya dan kita semua bisa percaya kepada Tuhan dan bisa yakin bahwa pilihan kita itu benar? Ya. Kemudian bagaimana proses seseorang bisa mengenal Tuhan dan lalu menyembahnya? Dan pertanyaan penting lainnya adalah, benarkah yang ditemukan itu Tuhan? Atau hanyalah fantasi kita, halusinasi kita, atau hanya sifatnya fiksi saja? Kemudian bagaimana kepercayaan itu bisa kita terangkan, kita pertanggungjawabkan, dan kita buktikan? Bukankah bisa saja seseorang menganggap sesuatu atau seseorang itu Tuhan? Padahal ya bukan. Nah, saudara, kita patut bersyukur dan memuji Tuhan karena kita punya Alkitab. Dan apa kata Alkitab soal percaya dan pada akhirnya bisa mengikut Tuhan, bahkan sampai kita mati sekalipun, itu sungguh-sungguh tertanam di hidup dan di hati kita. Apa kata Alkitab? Nah, Alkitab menyatakan dengan jelas seperti mana apa yang sudah kita baca pada hari ini. Di sini dikatakan bahwa bukan manusia yang memilih Allah, namun Allah lah yang memilih manusia. Bagaimana kata Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Semua manusia tidak ada lagi yang benar. Seorang pun tidak. Seorang pun tidak ada lagi yang mencari Allah. Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 9, 10 sampai dengan ayat 23. Bukan ciptaan yang mencari dan menemukan sang pencipta, tetapi sang penciptalah yang mencari dan menemukan ciptaannya yang hilang. Artinya Allah tidak pernah mendasarkan pilihannya pada apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan manusia. Melainkan Allah mendasarkan segala sesuatu kepada dirinya. Allah memilih berdasarkan kehendaknya. Seandainya pemilihan Allah didasarkan pada keberadaan manusia, maka pertanyaannya yang pertama adalah, siapakah yang akan diselamatkan? Pasti jelas tidak ada. Mengapa? Karena lagi-lagi semua orang, semua manusia, siapapun tanpa terkecuali, sudah berdosa. Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Hal yang kedua adalah, bila pemilihan Allah didasarkan hanya pada suatu kebaikan dari diri manusia itu sendiri, maka jawabannya adalah tak ada seorang pun yang akan dipilih. Mengapa tak seorang pun tidak bisa dipilih? Karena tidak akan seorang pun yang masuk surga. Karena tidak ada seorang pun yang baik. Jadi ini sangat jelas dan sangat tegas. Jadi saudara-saudara harus memahami akan perkataan Allah, akan prerogatif Allah, akan kedaulatan Allah ini berkaitan dengan siapakah yang dipilihnya. Kalau begitu, dari mana kita tahu kalau kita ini dipilih Allah? Dari pembacaan yang kita baca di dalam ayat 16 bagian B,
Itu di sana dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah saudara, ada dua hal yang kita bisa tahu dari pernyataan Yesus terhadap orang-orang yang dia pilih. Dan orang-orang tersebut betul-betul akan menampakkan buah, tanda dan ciri. Yang pertama dari statusnya. Berkali-kali di sini dikatakan kamu. Bahkan dikatakan di dalam ayat 16 bagian C, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa. Itu berarti kan status kita anak. Maka kamu itu bicara tentang seseorang yang betul-betul spesial, yang sudah menjadi anak, yang sudah menjadi milik kepunyaannya. Kapan itu? Itulah ketika dia percaya, menerima Yesus Kristus, bertobat sungguh-sungguh, mengaku dosa, menyerahkan diri, dan menerima Yesus dalam hatinya. Sebagaimana dalam Yohanes 1 ayat 12. Kemudian yang kedua, dari mana kita tahu? Yaitu dari buahnya. Di dalam ayat 16 bagian C tadi. Dari buahnya. Itu yang sesungguhnya harus dipahami. Bahwa hidupnya bukan lagi untuk dirinya sendiri, melainkan untuk apa yang menjadi tujuan dan kehendak Allah. Dia akan berkarya, dia akan melayani, dia akan bersaksi dan memberitakan Injil. Maka di sana dikatakan maka dia akan menghasilkan buah dan buah itu tetap. Jadi jelas di situ itulah tanda ciri orang yang dipilih Allah. Maka sebagai implikasinya bagi kita saudara, yang pertama bahwa dengan menyadari bukan kita yang memilih Allah dan Allah yang memilih kita, maka janganlah menjadi sombong. Janganlah kita arogan, janganlah menghakimi, janganlah menjadi orang yang pongah atau jumawah atau orang yang sungguh-sungguh angkuh dan tidak memuliakan Tuhan. Artinya mari jadi orang yang rendah hati, penuh ucapan syukur, setia, dan mengandalkan Tuhan. Itulah yang sungguhnya menjadi implikasi atau bicara tentang outputnya, buahnya dari hidup. Dan yang kedua, bahwa dengan kita sungguh menjadi orang yang dipilih Allah, maka itu bukan berarti kita menjadi orang yang malas, orang yang tidak mau lagi peduli sama orang lain, kita menjadi orang yang sombong dengan katakan bahwa ya saya sudah dipilih. Tidak. Tetapi justru kita sungguh-sungguh memiliki hati mengasihi, hati melayani, hati untuk pergi dan membantu orang-orang lain. Supaya mereka juga diselamatkan, mereka juga boleh diampuni, dan mereka boleh juga memperoleh hidup kekal. Melalui siapa? Melalui hidup kita. Dengan cara apa? Kita bersaksi, baik dilakukan secara oral, verbal, kita berkata-kata dengan pemberitaan Injil, tapi juga melalui aktual, tindakan-tindakan, aksi-aksi nyata dalam hidup kita dan karya kita. Itulah sesungguhnya arti dari kita dipilih Allah. Karena itu, mari ingat pertanyaan ini untuk kita semua. Apakah engkau sudah dipilih Allah? Kiranya ini menjadi perenungan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikan di hati kami, dan tolong kami Tuhan, ketika kami belum betul-betul memahami dan sadar kami orang pilihan. Biarlah kami merendahkan diri, memohon anugerah-Mu, belas kasih-Mu, agar kami boleh masuk dan menjadi bagian di dalam. Tetapi ketika kami sudah menjadi orang pilihan-Mu, mari Tuhan ajar kami, semakin merendahkan hati kami, tunduk pada Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Itulah pergi dan memberitakan Injil, bersaksi, dan menghasilkan buah. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas di hari pertama ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.